digital itu kan dilihat benar-benar sama anak-anak gitu. Jadi kayak aku sangat menjaga mentalnya mereka. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Polemik antara Ruben dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik ya. Kali ini yang ramai dibahas adalah pernyataan kuasa hukum Sarwenda yang mengaku semua langkah dilakukan demi menjaga mental anak-anak ya. Kalau demi menjaga mental anak-anak tujuannya seperti itu, tentu saya sangat sependapat ya, bahkan sependapat 1000 triliun %. Namun pernyataan tersebut justru memancing gelombang respon netizen yang kembali mengungkit berbagai jejak digital lama yang dinilai itu bertolak belakang dengan alasan tersebut ya. Ya boleh aja lah berpendapat ya. Netizen mah bebas ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kuasa hukum Sarwenda mengatakan semua demi menjaga mental anak. Pernyataan ini justru memunculkan berbagai reaksi di media sosial. Sebagian warganet kembali mengungkit sejumlah jejak digital yang sebelumnya sempat viral. Anda udah ngomong dikit, oke. Tuh, mah nurutin netizen. Itu mah dorong banyak. Ya. Bunda pasrah. Nah, apa netizen? Kemana lu nggak mau geser? Kan mungkin bukan hanya S-nya saja yang cancong-cancong gitu, tapi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu juga menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Nah ini yang menurut kami tidak pantas gitu loh. Ya apalagi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu selama ini yang bayar gajinya juga Ruben. Kok tahu Pak? Ada perinciannya. Mbak 1, Mbak 2, Mbak 3 kan berarti mereka tuh yang bayar kan Ruben. Opa, apaan itu? Gue sama ngomongin kelas sama gue nggak pernah digrepe-grepe, dibegini-beginiin hanya untuk berjualan. Aduh, nggak pernah say. Ya. Dan lu bisa lihat, nggak ada laki gue masuk nge-live di sini, jualan barang gitu. Iya sayang, aduh, iya tangannya diginiin aja, pasang alis dulu. Ada nggak gue masangin alis laki gue? Nggak ada. Laki gue punya kerjaannya sendiri. Ini kerjaannya perempuan ini, kerjaan istri, nge-live. Laki berjuang di luar. Cara jualan lo perbaiki dulu, cuy. Jangan ngomong kelas sama gue lo. Gue single fighter, lu rombongan, bawa anak kecil segala, suruh mijet. Jual BH, tangan digesek, badan dipegangin, ada yang ditonjolin dari belakang. Opa, apaan itu, ha? Sama yang LC aja tuh masih mending LC kali, karena ketahuan jelas LC. Mau digesek, mau diapain juga. Jualan tuh yang sopan. Belum nikah itu jangan dikasih diumbar. Apalagi live streaming, menunjukkan gestur-gesturnya udah seperti orang yang sudah berhubungan badan, ya, gestur-gestur yang mesum, yang menjurus, memegang bagian-bagian privasi dari perempuan. Itu tidak berkelas yang seperti itu. Mengeluarkan kata-kata kental nih udah lama, ya, jarinya udah besar-besar nih, apalagi tuh, segala macam. Bentuk gestur lidah keluar melet apa, aduh astagfirullahalazim. Itu kalau dilaporin ke komisi penyiaran juga kena itu guys. Banyak kok direkamin sama semua orang. Ada anak kecil lagi.
Di live-nya itu habis anak kecil masuk, narik banyak penonton anak-anak kecil, karena kan fansnya banyak itu, anak-anak. Habis itu ternyata pas begitu anak-anak kecil masuk, yang dilihat orang tuanya lagi melet-melet, lagi dempet-dempet, tangan gerayangan, nempel, ya Allah, nempel, kagak ada batas, nempel, ya ampun Tuhan, gue sampai, lu ini kenapa sih, ini lagi nge-live apaan sih nih? Ya Allah, kayak begini. Seperti yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya. Pertama, pesan dari Ruben tetap memperjuangkan hanya sebagai ayah. Betul. Gugatan hak asuh ini memang untuk Ruben dalam legalitas terhadap hak asuh anak. Dan satu hal yang perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal, yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak. Mental anak-anak. Jadi gimana? Bisa kamu pakai yang nggak ada warna? Sendiri. Nggak ada space. Gak ada space sekarang aja. Tuh, Lala jangan banyak kayak gitu. Minta makan mafio-mafio biar jadi orang. Aku kayak gini ya. Sorry guys, aku mau rasain selimutnya ya, yang warna hijau rasanya nyamannya seperti apa? Halus banget, dingin. Ada. Oke, jadi pada bagian ini, pada segmen pertama ini, netizen menyoroti pernyataan kuasa hukum Sarwenda yang menyebut seluruh langkah hukum itu dilakukan demi menjaga mental anak-anak ya. Namun banyak netizen yang justru mengaitkan pernyataan tersebut dengan berbagai cuplikan siaran langsung dan jejak digital yang pernah viral sebelumnya. Mereka mempertanyakan apakah lingkungan yang selama ini ditampilkan di media sosial itu benar-benar mencerminkan upaya menjaga tumbuh kembang mental anak. Netizen juga mengkritik teman-teman ya berbagai gestur candaan hingga interaksi saat live streaming yang dinilai itu kurang pantas ya apabila disaksikan oleh anak-anak. Sebagian bahkan menilai tindakan tersebut bertolak belakang dengan alasan yang kini disampaikan dalam proses hukum.
Di sisi lain, kuasa hukum tetap menegaskan bahwa kliennya itu siap menjalani seluruh tahapan persidangan secara kooperatif ya, kemudian juga transparan dan memiliki iktikat baik ya. Jadi beriktikat baik dengan tujuan utama demi melindungi kepentingan terbaik lah bagi anak-anak mereka. Ya intinya kalau semuanya ingin yang terbaik bagi anak-anak, itulah tujuan yang sebenarnya gitu ya. Kemudian perdebatan semakin meluas karena masing-masing pihak ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga publik terus mengikuti perkembangan kasus ini dari hari ke hari. Lanjut. Dia buku fibernya ya guys. Betul. Dan itu kalau fabric ya. Oh, fibernya apa? Kayak di kok. Ini lightweight dan compact banget ya, jadi mudah dilipat, nyaman. Kenapa lebih ini ya lah ya? Alas mobil hotel. Anda dorong dikit, oke. Tuh, mah nurutin netizen. Itu mah dorong banyak. Ya, Bunda pasrah. nggak apa netizen. Kemarin lu nggak mau geser, nggak mau dorong, ngikutin kata netizen. Kalau yang ini yang didorong Papio guys. Oh gini, jangan alisnya miring. Saya dorong ya Pak. Masalahnya gue kalau dorong dia, ntar gue digigit sama dia, gue mental anjir ke Arab. Kebohongan. Ditepak gede banget tangan saya guys. Bapak nggak mau manyun dikit gitu Pak? Ayo guys, aku ngambil alisnya. Manyun beneran nggak? 14.000 jadi Digital itu kan dilihat benar-benar sama anak-anak gitu. Jadi kayak aku sangat menjaga mentalnya mereka. Digital itu kan dilihat benar-benar sama anak-anak gitu. Jadi kayak aku sangat menjaga mentalnya mereka. Itu kita hanya ingin agar anak-anak ini memiliki waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya, karena itu juga adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang, dan anak-anak ini berada dalam lingkungan yang benar-benar aman. Jangan dalam lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa, yang suka membuli orang yang selama ini memberikan nafkah. Jangan suka membuli, mengata-ngatai orang yang merupakan ayah kandung anaknya. Saya kan sudah katakan, di ruangan terbuka aja itu disampaikan, jangan-jangan di ruang tertutup ini juga sering disampaikan. Dan ternyata Ruben sudah mengatakan bahwa dari awal di depan anak-anak pun S sudah menyebut Cong kepada Ruben. Nah, jadi kalau misalnya ini terus-menerus dilakukan, bahkan mungkin jangan-jangan lebih intens dilakukan setelah terjadinya perceraian. Bahkan mungkin bukan hanya S-nya saja yang cangcong-cangcong gitu, tapi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu juga menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Nah, ini yang menurut kami tidak pantas gitu loh. Ya apalagi mungkin karyawan-karyawan yang ada di rumah itu selama ini yang bayar gajinya juga Ruben. Kok tahu Pak? Ada perinciannya. Mbak 1, Mbak 2, Mbak 3 kan berarti mereka juga bayar kan Ruben. Kan begitu. Tapi masih juga mungkin terlibat menjadikan Ruben sebagai bahan tertawaan dan candaan, dan mungkin juga didengar oleh anak-anak. Ini yang membuat anak-anak kan nggak sehat pertumbuhan mentalnya. Dan kalau dibilang dia jadi canggung ketemu ayahnya, ya gimana nggak canggung. Kemudian kita mau pakai itu sebagai dasar dan landasan. Tanya sama anaknya, mau nggak sama ayahnya? Loh, anak-anak ini kan masih di bawah umur. Kalau kemudian dia merasa bahwa ayahnya itu bukanlah seseorang yang patut untuk dibanggakan karena cangcong-cangcong ketawain semua, ya lama-lama anak juga akan menjaga jarak. Itu normal, itu lumrah. Ya, tapi kami percaya hukum kita tidak akan melihatnya dari kacamata yang seperti itu. Berarti nanti jelas sidang akan ada saksi yang dipanggil juga Pak? Sudah pasti. Ya, selain bukti-bukti tertulis kan pasti akan ada saksi-saksi. Termasuk mungkin Wendy dan Jordi atau Onya sendiri, mereka Dari kacamata kami, dari pihak kami itu nanti saksi-saksi akan kita lihat sesuai dengan bagaimana dinamika persidangan, yang sesuai dengan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil kami. Tapi kalau dari sisi mereka, ya silakan dia mau hadirkan siapa. Rumah tangga mereka sudah bubar di tahun 2024.
Jadi kita hanya fokus tentang anak ini sudah berada di tangan orang yang benar apa belum. Bagaimana pola asuhnya, bagaimana pola didiknya. Kan begitu. Ini yang paling penting. Kenapa kok tidak diberikan kesempatan ayahnya untuk bisa berkumpul bersama ayah, sama anak-anaknya? Oh, mungkin akan banyak alasan. Oh, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kenapa tidak disampaikan pada waktu adanya pembicaraan di hadapan notaris sehingga lahirlah Akta 39? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa nggak di situ? Harusnya terjadi perdebatan. Karena sesuatu dan lain hal kamu tidak boleh ketemu sama anakmu. Kenapa nggak di situ? Kalau sekarang kan terlambat. Kan begitu. Oh, karena ini, karena itu. Kemarin dipertemukan juga walaupun singkat di bandara udara, kan gitu artinya. Disuruh juga anaknya berpelukan sama ayahnya, misalnya kayak begitu. Jadi sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa. Cuma dibikin seolah-olah ada masalah apa-apa. Yang membuat masyarakat Indonesia yang menyaksikan pemberitaan ini berdebar-debar menunggunya. Kira-kira ada apa ini ya? Kan begitu. Aib apa ini? Ya kan begitu. Ada apa yang mau dibuka ini? Kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Karena kalau memang mau buka, buka aja. Kalau memang dia merasa dia sudah kebal hukum. Ya. Karena kalau memang dengan sengaja ingin mempermalukan orang lain di depan umum juga itu ada hukumnya. Tapi kalau memang mereka merasa dirinya kebal hukum, ya silakan saja. Coba-coba aja. Ya, kita mau lihat. Ya. Kita nggak mau fokus tentang hal-hal yang lain, apalagi berkaitan dengan masalah Gunung Kawi. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian sudah banyak orang yang memberikan kesaksian, ya, sudah banyak orang yang angkat bicara, termasuk katanya kuncennya juga udah berani menyampaikan orang-orang yang hadir di Gunung Kawi, bahkan ada ruangan khususnya untuk berdoa dan segala macam, dan dia berani menyebutkan nama-nama, dan kemudian ada nama itu di dalam daftar nama yang disebutkan. Sebenarnya apalagi yang membuat kita ragu kayak gitu. Ya. Tapi kan dari gimana pun mantan istri, Bang, ada rasa prihatin nggak sih? Ya, enggak lah, kan karena sudah putus, kan berarti mungkin rasanya juga sudah putus. Ya, hanya prihatin saja. Nah, jadi sekarang saya nggak ngerti nih. Harusnya yang dilaporkan juga ya kuncennya. Kalau memang itu berkaitan dengan masalah Gunung Kawi, ya kuncennya dilaporkan. Karena kan kuncennya ini yang membuat orang jadi akhirnya menggoreng-goreng Gunung Kawi itu karena ada pernyataan itu. Jadi orang mengomentari kan karena ada pemberitaan, dan saya kira itu suatu hal yang normal itu. Hidup seperti itu. Ya, dalam segmen kedua yang baru saja kita saksikan ya, netizen kembali membahas berbagai cuplikan lama yang dianggap sangat relevan ya dengan polemik hak asuh anak ya. Setelah itu muncul penjelasan dari kuasa hukum Ruben yang menyoroti pentingnya lingkungan yang sehat bagi perkembangan psikologi anak. Dan menurut mereka anak-anak memang berhak ya memiliki hubungan yang baik dengan ayah kandungnya dan juga ibu kandungnya, ya kan, dan tidak boleh tumbuh dalam suasana yang dipenuhi ejekan atau candaan yang merendahkan sosok ayah. Nah, ini saya sangat sependapat ya. Jadi janganlah kita itu seperti itu ya toh, karena itu tidak baik. Netizen juga menyoroti dugaan adanya kebiasaan memanggil atau menyebut ayah ya, dalam hal ini adalah Ruben, dengan istilah yang dianggap itu tidak pantas di depan anak-anak, teman-teman ya. Hal itu dinilai berpotensi memengaruhi cara pandang anak terhadap ayahnya sendiri hingga besar nanti. Selain itu, kuasa hukum menegaskan ya bahwa persidangan nantinya akan menghadirkan saksi-saksi untuk memperjelas berbagai fakta yang diperdebatkan. Mereka juga menilai bahwa persoalan utama kasus ini sebetulnya bukan lagi konflik rumah tangga ya, melainkan siapa yang paling mampu memberikan pola asuh terbaik bagi anak, dan dialah yang nanti akan diberi diberi kewenangan untuk mengasuh anak begitu. Kemudian di bagian akhir video ya, pembahasan kembali melebar ke isu-isu lain yang sempat ramai di media sosial dan sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi netizen dengan sangat hot begitu ya. Lanjut. Ya, janganlah kita artinya itu mencoba untuk kelihatan jadi malaikat gitu ya, tanpa
sayap kan gitu ya, tanpa dosa kan, malaikat tanpa sayap tanpa dosa lagi kan begitu ya. Jadi jangan. Makanya saya katakan itu bahwa sebagai orang itu harus ikhlas ya. Karena namanya manusia itu pasti ada yang benci, ada yang sayang. Aku bilang sama ayah ya, kita berdua memang gak sedarah, cuman aku menjadi salah satu orang yang paling sayang banget sama ayah. Dan juga agama itu bukan menjadi sebuah kayak ayah udah pindah kepercayaan, aku kecewa sama ayah, aku sakit hati sama ayah. Enggak. Kita juga sama-sama percaya sama Tuhan kita masing-masing. Dan aku bilang sama ayah ya, apapun yang terjadi saat ini, aku salah satu orang yang ada di samping ayah terus. Dan juga kita lewat ini bareng-bareng, aku gak peduli orang-orang di luar ngomong apa gitu. Aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah. Aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekangen apa sama Cici sama Nia, begitupun aku bilang sama ayah, ayah nanti bakalan mereka tahu segimana ayah perjuangin mereka untuk kasih sayang ayah buat mereka. Nanti mereka tahu sendiri. Sidang perdana telah berlangsung, namun polemik ini tampaknya masih akan berlanjut. Publik tentu akan terus mengikuti setiap perkembangannya, terutama jika muncul fakta atau pernyataan baru di persidangan berikutnya. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah pernyataan kuasa hukum Sarwenda sudah menjawab pertanyaan yang selama ini muncul di tengah publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, pada bagian akhir atau segmen terakhir video yang baru saja kita saksikan, suasana mulai berubah menjadi lebih emosional, teman-teman ya. Salah satu anggota keluarga menyampaikan dukungan kepada sang ayah, dalam hal ini adalah Ruben gitu ya, dengan menegaskan bahwa kasih sayang keluarga tidak berubah meskipun banyak cobaan datang silih berganti. Ia juga mengatakan bahwa perbedaan keyakinan itu bukan alasan untuk mengurangi rasa hormat ya maupun cinta kepada ayahnya. Menurutnya gitu ya, menurut netizen maksud saya, seorang ayah itu ya tetap layak dihargai ya, karena perjuangannya terhadap anak-anak itu akan terlihat dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi nggak bisa dinilai dalam sekali waktu saja. Dan pernyataan tersebut menjadi penutup yang memperlihatkan sisi emosional di tengah polemik yang masih berlangsung. Kemudian video beralih gitu ya, mengingatkan kita semuanya bahwa sidang perdana telah digelar dan publik masih menunggu perkembangan berikutnya. Netizen pun ya banyak yang memperkirakan bahwa akan terus memberikan perhatian gitu ya. Maksudnya itu netizen akan terus berkomentar, bercuap-cuap, membacot di media sosial ya terhadap ya setiap fakta baru yang muncul ya dalam persidangan nanti, sambil berharap proses hukum dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.